Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata per kata. Warga Malaides selalu mengatakan kalau masyarakat Indonesia memiliki IQ 78, dan IQ tersebut adalah IQ yang sangat rendah. Begitu seringnya warga Malaides menyinggung masalah IQ, dan mereka merasa bangga memiliki IQ yang lebih tinggi dari masyarakat Indonesia. Semua itu dikarenakan sebuah survei yang dilakukan seorang profesor Inggris. Dan ternyata, gelar profesornya sudah dicabut sebelum ia memberikan survei terhadap IQ masyarakat Indonesia, serta masyarakat negara lainnya. Gelar profesornya telah dicabut dikarenakan profesor tersebut memiliki pemikiran rasis dan sebagainya. Dari sebuah surveinya itulah, warga Malaides selalu menganggap orang-orang Indonesia memiliki IQ rendah. Dan mengapa warga Malaides begitu sangat mempercayai seorang profesor yang memiliki pemikiran rasis dan sebagainya? Karena, negara Malaides adalah negara rasis nomor 2 di dunia. Walaupun Indonesia dianggapnya memiliki IQ 78, atau IQ rendah, namun bagaimanakah prestasi orang-orang Indonesia di kancah internasional, mengenai sebuah kecerdasan dan sebagainya? Apakah prestasi orang-orang Indonesia pantas disebut sebagai IQ rendah atau IQ 78? Dan apakah IQ orang-orang Malaides lah yang memang seharusnya disebut sebagai IQ rendah atau IQ 78? Jika melihat dari sebuah pencapaian prestasi di kancah internasional, mengenai kecerdasan dan sebagainya. Lalu apakah prestasi orang-orang Malaides lebih unggul dari prestasi orang-orang Indonesia, di kancah internasional, mengenai kecerdasan dan sebagainya? Kesalahan terbesar Pak Anies adalah beliau tidak memanfaatkan data ini. Bahkan bagi beliau, ini adalah penghinaan atas bangsa Indonesia. Saya terus terang tidak percaya dengan angka 78 IQ itu. Anda lihat angka skor simpanse. Menurut saya ini adalah pemangkas percaya diri bangsa. Itu menghancurkan percaya diri kita. Dan mengatakan bahwa rata-rata IQ orang Indonesia itu 78. Itu menurut saya tidak boleh kita ulang-ulang. Kalian tahu gak, kita semua dibohongi. IQ rata-rata orang Indonesia 78 ternyata hoax. Benarkah? Ini dia. Oke guys, jadi kalian mungkin pernah mendengar ya, IQ rata-rata orang Indonesia itu 78 dan hampir sama seperti simpanse. Jujur saya nggak terima sih mendengar ini, karena perasaan saya nggak goblok-goblok amat. Dan setelah saya cari, ternyata penelitian mengenai IQ rata-rata Indonesia 78 itu berasal dari Richard Lynn, yaitu seorang mantan profesor dari Universitas Ulster di Inggris. Dimana pada tahun 2019 dirinya mempublikasikan sebuah penelitian, dimana keterangannya Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai IQ rendah, yaitu dengan nilai 78. Dan dalam ranking dunia itu nomor 130. Hasil publikasi ini menuai banyak perdebatan karena si Richard Lynn ini ternyata pada tahun 2018 gelar profesornya sudah dicabut dari Universitas Ulster itu sendiri karena adanya dugaan rasisme dan juga seksisme. Lantas bagaimana kita bisa mempercayai artikel yang diterbitkan pada tahun 2019 sedangkan gelar profesornya sudah dicabut pada tahun 2018? Bahkan ada juga artikel klarifikasi dari publikasi milik Richard Lynn ini yang ternyata oleh editornya dikatakan sebagai opini. Menurut kalian? Skor IQ rata-rata orang Indonesia adalah 78,9. Sementara skor IQ rata-rata orang Malaysia adalah berada di angka 87,58. Manusia yang ber-IQ rata-rata dalam rentang 70 sampai 79 itu tingkat IQ-nya rendah atau keterbelakangan mental. Ya, seperti yang kita tahu, IQ rata-rata orang Indonesia berada di angka 78, artinya masuk dalam kategori tingkat IQ rendah atau keterbelakangan mental. Wow. Bahkan dalam data yang lain mengatakan orang yang memiliki IQ 70 sampai 79 itu dikategorikan bodoh. Ya, ini lebih frontal lagi malah. Oh, tadi yang satunya disebut IQ rendah atau keterbelakangan mental. Dalam data ini disebut kategori bodoh. Guys, saya mau menunjukkan suatu data. Perhatikan baik-baik ya. Kalian lihat data ini. Ini adalah rata-rata perolehan medali di Olimpiade Sains negara-negara Asia Tenggara. Perhatikan, di matematika kita memperoleh 102 medali. Di fisika kita memperoleh 123 medali. Kemudian selanjutnya biologi kita memperoleh 85. Astronomi kita nomor 2, 44. Kimia kita mendapatkan 73 medali. Dan selanjutnya informatik 81. Membangunkan gak tuh?
Kita sering dihina-hina bodoh, dikatain IQ 78, dikatain bodoh, dikatain ini itulah. Masih bisa mendapatkan medali sebanyak itu. Gimana ya posisi-posisi negara yang di bawah-bawah, yang sampai tidak mendapatkan medali sama sekali, kayak 0 gitu. IQ 78 segitu medalinya. Kalau medalinya itu 0 sampai pencapaiannya sedikit gitu, kira-kira IQ-nya berapa ya? Bisa nggak diprediksi? Indonesia tertinggal sedikit benar, tapi kalau 30 tahun ini terlalu berlebihan. Kenapa? Karena cuma satu hal yang bikin Indonesia tuh beda dari Malaysia sama Singapura, infrastrukturnya. Udah itu aja. Kalau kualitas kepintaran, terus perekonomian, wah itu sih nggak kalah ya. GDP terbesar di ASEAN nomor 1 tuh sekarang Indonesia. Dan yang perlu Anda tahu nih Pakci atau Makci, saya nggak tahu ya, ngurus negara sebesar Indonesia itu nggak semudah ngurus negara sebesar kabupaten seperti Malaysia. Apalagi pemerintah Indonesia yang dari dulu-dulunya itu juga banyak masalah. Dan udah terlalu ribet lah masalah, jadi pelan-pelan sekarang mulai diatur lagi. Tapi lihat dari kinerja gimana negara kami yang katanya tertinggal dari negara Anda itu mengejar ketinggalan di bidang ekonomi yang dalam hanya waktu 5-4 tahun. Indonesia sudah ada kolaborasi untuk membuat kapal selam, mereka membuat kapal terbang dan sebagainya. Kita memulakan tetapi kita tertinggal ke belakang. Kalau kita tengok kat dunia ni kan, orang kulit hitam dengan orang kulit putih, dunia luar, orang kulit hitam ni mundur, orang kulit putih lebih berjaya, kan? Mak Saleh, Afrika, orang kulit hitam mundur, dia duduk di bawah. Tapi kat Malaysia ni pula, orang kulit cerah, orang India dengan orang Melayu dengan India ni beza. Kita Melayu cerah sikit, orang India gelap sikit. Ini bukan kata, bukan ngutuk ini kenyataan. Tapi orang India banyak lebih berjaya. Orang India banyak, walaupun lori sampah sekalipun, niaga lori sampah, niaga scrap, yang profesional, doktor, lawyer India ramai, banyaklah. Orang kita jauh ketinggalan. Malaysia tak pernah menang walau satu pingat emas pun dalam sukan Olimpik. Sebaliknya Indonesia dah 10 kali, Thailand dah 11 kali, Singapura dapat sekali, Filipina 3 kali, Vietnam pun sekali. Apa cerita ni? Adakah kita nak terus bersorak gembira dengan pingat perak dan gangsa tu? Cuba kaji. Tengok negara-negara jiran kita. Setiap temasya Olimpik mesti mereka akan tambah paling tidak satu pingat emas. Yang penting ada emas. Lepas tu cuba tengok jenis sukan yang negara jiran kita dapat. Adakah hanya sukan badminton atau sukan tipikal yang kita kuasai? Tak. Tengok Indonesia, tiba-tiba je menang pingat emas memanjat. Ada sesiapa pernah terfikir tak pasal sukan tu? Tak kan? Yang kita pula sepanjang masa target badminton. Lepas tu terjun, lepas tu basikal. Sukan lain tak nak perkasakan ke? Tak nak labu lagi? Banyak dalam sukan yang pelik-pelik ke? Tak cukup dana ke? Tak pernah jumpa jurulatih yang bagus? Pemain yang dilatih pun memang tak boleh nak berubah ke? Apa yang pasti, kita tak perlulah nak gembira sangat dengan pingat gangsa dan perak tu. Korang rasa sukan apa yang patut kita berikan tumpuan lepas ni? Tuliskan dalam ruangan komen dan jangan lupa follow sekali. Balik-balik yang cipta nama besar untuk negara kita ni mesti kaum Cina kan? Macam Michelle Yeoh, Ronnie Cheng. Oh ya, sekarang ni pun ada Henry Golding. Tapi itu pun kaum Iban. Pelik sebab kat Malaysia ni yang berlakon, menyanyi majoritinya Melayu. Takkan tak ada seorang pun artis kita boleh cipta nama di peringkat antarabangsa. Kalau ada pun setakat di Indonesia. Dulu adalah Raihan sekejap naik di Rusia dan Eropah, lepas tu hilang. Yuna pun setakat berduit dengan Asia je. Sheila Hamzah baru naik kat China pun sekarang dah tenggelam. Cuba tengok pula penerbit filem terkenal antarabangsa James Wan. Dia pun kelahiran Malaysia tapi beretnik Cina. Filem yang dia terbitkan adakah bersifat lucah? Tak pun. Artis Melayu kita kalau naik pun selalunya dekat Indonesia je. Kalau cakap pasal penciptaan teknologi pula, tu yang cipta USB flash drive, Puah Heng Seng tu pun Cina. Cuba kalian buat carian di Google tentang penciptaan rakyat Malaysia. Kalian akan tengok nama Cina je memanjang. Di mana kelemahan kaum kita? Kenapa kaum Cina yang minoriti ini boleh buat lebih baik dari Melayu yang majoriti, yang bumi putra, yang mempunyai jaringan dan sokongan keuangan yang lebih besar? Adakah Melayu memang tidak berkebolehan?
Sekarang ni kita ada Sofian. Kalau kalian tahulah siapa dia, nama dia tengah naik. Persoalannya, adakah lepas ni beliau akan turut tenggelam juga nanti? Kalau kita nak dia terus cipta nama di peringkat antarabangsa, apa yang perlu kita buat? Tuliskan dalam ruangan komen dan repost video ni kalau anda bersetuju. Malaysia peringkat ketiga terbesar di Asia Tenggara dalam jumlah penderita sakit mental. Sakit mental. Kalau Malaysia lebih tinggi, kenapa prestasinya tidak mampu di atas Indonesia? Ikut ketawa. Sampai kapankah negeri Malaydesh yang selalu mengagung-agungkan kemelayuan dari sejarah cerita alam Melayu yang maha besar. Di manakah itu tinggimu yang selama ini kau bangga-banggakan, serta yang selalu merendahkan masyarakat Indonesia? Apakah kau sudah memiliki prestasi di kancah dunia internasional, mengenai tingkat kecerdasan dan yang lainnya? Malaydesh, oh Malaydesh, jiwamu ternyata terujar. 1 dari 3 di antaranya mengidap penyakit jiwa. Malaydesh, oh Malaydesh, yang selalu merasa bangga menjadi seorang hamba di negara 9 raja alam Melayu yang maha wangsa. Alam Melayu yang maha wangsa. Di manakah itu tinggimu yang selama ini kau bangga-banggakan, serta teruslah berangan-angan hingga kelak kau mati? Malaydesh, oh Malaydesh, oh para penghuni negeri Malaydesh. Malaydesh, oh Malaydesh, oh para kaum Melayu Malaydesh yang katanya beraih tinggi tapi tak memiliki prestasi, serta teruslah berangan-angan hingga kelak kau mati. Malaydesh, oh Malaydesh, para penghuni negeri Malaydesh. Malaydesh, oh Malaydesh, para kaum Melayu Malaydesh yang katanya beraih